Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali akan melanjutkan perkuliahan kita melalui virtual. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang kajian khas dan taksis. Ya, dalam usul fikih itu khas dan taksis itu merujuk pada konsep-konsep yang penting untuk memahami hukum-hukum Islam. Nah, khas ini mengacu pada hukum-hukum yang bersifat umum atau umumnya berlaku untuk semua situasi atau kondisi yang serupa. Nah, contohnya prinsip-prinsip umum seperti larangan mencuri atau perintah untuk salat lima waktu. Ini umum. Nah, sedangkan taksis merujuk pada pembatasan atau pengecualian. Nah, pengecualian dari aturan umum. Artinya bahwa ada situasi atau kondisi tertentu di mana hukum umum itu tidak berlaku atau dia berubah. Nah, contohnya ketika seseorang sedang dalam keadaan darurat, maka hukum-hukum tertentu seperti yang berkaitan dengan makanan misalnya dan juga minuman itu bisa dikecualikan. Nah, pemahaman tentang khas dan juga taksis ini penting dalam menafsirkan dan mengaplikasikan hukum Islam secara tepat. Nah, karena mereka membantu dalam menentukan apakah suatu hukum umum berlaku dalam situasi tertentu atau tidak berlaku. Nah, adapun contoh khas dan taksis itu antara lain larangan minum minuman beralkohol. Ya, ini adalah hukum khas dalam Islam yang berlaku untuk semua umat Islam. Nah, prinsip ini bersifat umum dan berlaku tanpa terkecuali. Nah, kemudian perintah salat lima waktu. Ya, perintah salat lima waktu ini juga merupakan hukum khas yang berlaku untuk seluruh muslim. Setiap muslim diwajibkan untuk menjalankan salat lima waktu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian contoh taksis. Ya, taksis ini merupakan pengecualian dalam satu hukum. Ya, misalnya pengecualian dalam puasa Ramadan bagi orang sakit. Meskipun umat Islam diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Nah, tapi orang yang sakit diberi pengecualian. Nah, ini semua merupakan contoh daripada taksis di mana aturan umum atau puasa bagi semua orang Islam dikecualikan untuk orang yang sakit. Kemudian pengecualian dalam menunaikan zakat bagi orang miskin, ya. Jadi meskipun zakat itu diwajibkan bagi setiap umat Islam, tetapi bagi orang yang benar-benar miskin dan tidak memiliki harta, maka tidak mewajibkan untuk membayar zakat. Nah, ini semua merupakan contoh daripada taksis di mana aturan umum atau kewajiban membayar zakat ini tidak berlaku pada orang-orang yang berada dalam kondisi-kondisi tertentu atau kefakiran. Ya, namun terkait dengan itu perlu kita garis bawahi, sekarang ini di Indonesia hampir tidak ada lagi orang yang fakir, ya. Yang banyak orang miskin sekarang. Ya, kalau fakir hampir sudah tidak ada. Kenapa saya katakan demikian? Karena fakir itu kan memang sama sekali tidak cukup untuk dia makan. Nah, sehingga boleh dikata sekarang orang tidak ada lagi fakir. Semiskin-miskinnya orang mengaku miskin, tetap kalau lebaran masih bisa beli baju baru. Ya, artinya tidak ada lagi orang fakir, ya. Ya, orang miskin banyak.
Nah, dari kedua contoh taksis ini terdapat pengecualian atau pembatasan terhadap aturan umum yang berlaku bagi situasi tertentu. Nah, itu sebagai sebagai pengantar ya. Nah, kemudian kita kembali bahwa khas itu sesuatu yang mencakup dua perkara atau lebih, ya, dan mempunyai batasan. Nah, sedangkan taksis dikeluarkan dari sebagian dalil am, ya, di mana taksis ini menjadi dua bagian. Ada taksis muttasil dan ada taksis munfasil. Nah, taksis muttasil ini yang pertama dia istisna, ya, pengecualian. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian yang begitu besar. Illa, kecuali, ya, alladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Nah, jadi seluruh manusia berada dalam kerugian kata Allah, tetapi ada pengecualian. Ya, siapa yang dikecualikan itu ada beberapa poin. Yang pertama tadi adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang kedua wa amilus shalihat, orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Yang ketiga wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, orang yang saling mengingatkan dalam perkara kebenaran dan saling mengingatkan dalam perkara kesabaran. Ini dikecualikan, artinya semua orang rugi, tapi kalau melakukan 4 poin tadi ini pada lanjutan ayat tersebut, maka dia tetap menjadi orang yang beruntung. Nah, kemudian itu tadi yang pertama, ya, istisna. Yang kedua taqyid bis sifat. Nah, taqyid bis sifat ini digantungkan pada sifatnya. Nah, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an terkait dengan kafarat, membunuh, ya. Nah, ada ayat wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin. Ya, jadi barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Nah, jadi ada ada sifat, ya, digantungkan pada sifat. Nah, misalnya sebetulnya membunuh itu kan hukumnya yang dibunuh, yang membunuh hukumnya juga dibunuh, qisas, ya, hukum qisas. Ya, tetapi ada lagi-lagi di sini terkait dengan ada pengecualian, ya, di mana dikecualikan bagi orang-orang tertentu ketika mendapatkan ampunan atau mungkin karena tidak sengaja sehingga pihak keluarga yang terbunuh memberikan pengampunan, maka bagi yang bersangkutan berubah hukumnya menjadi memerdekakan seorang hamba sahaya. Nah, kemudian yang ketiga taksis bil goyah, ya, taksis dengan goyah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuhunna hatta yatahun, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Nah, jadi bagi suami itu halal hukumnya mendekati istrinya, ya, dengan alasan apapun tidak bisa dilarang, tetapi ada pengecualian. Ya, kalau dia dalam kondisi kotor, dalam artian dia haid, dia nifas, ya, maka janganlah mendekati, kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum mereka betul-betul suci. Nah, kemudian berikutnya yang keempat ada taksis bil badal. Nah, ini taksis dengan badal. Nah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an,
walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, jadi mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, jadi ini bil badal ya. Nah, jadi ada hukum bahwa wajib hukumnya melaksanakan ibadah haji, tetapi intinya ketika dia dalam kondisi yang lapang ya. Nah, dia sanggup mengadakan perjalanan. Ya, karena kadang-kadang ada orang punya duit banyak, ya, tetapi melaksanakan perjalanan haji itu tidak bisa karena mungkin wilayahnya itu terjadi peperangan atau apa, yang jelas intinya tidak aman lah. Sehingga di situ ayatnya yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, kemudian berikutnya ada namanya taksis munfasil ya. Jadi taksis munfasil ini juga terbagi ada beberapa bagian. Yang pertama ada taksis kitab bil kitab. Jadi mentaksis Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wala tankihul musyrikat ya. Artinya janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Ya, jadi menikahi wanita non muslim itu dilarang Allah. Tetapi kemudian ditaksis oleh surah Al-Maidah ayat 5. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Nah, jadi wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Ya, jadi ya namun ini tidak bisa apa ya, karena sulit kita bisa melihat dan memahami siapakah wanita ini yang dimaksud dapat menjaga kehormatan dan juga diberikan kitab terdahulu. Karena ini sekarang terjadi perbedaan pendapat lagi di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwa tetap ada ahli kitab sekarang, ada yang mengatakan sekarang tidak ada lagi ahli kitab karena dengan alasan seluruh agama-agama lain itu sudah tidak menggunakan kitab suci aslinya. Ya, jadi tapi ini pendapat ya, tergantung yang mana kita mau ikuti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada namanya taksis kitab bis sunnah. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu ditaksis oleh hadis Rasulullah SAW. Misalnya surah An-Nisa ayat 11. Ya, Allah katakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Nah, artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Ya. Nah, dalam ayat ini anak secara keseluruhan akan mendapatkan warisan. Ya, baik dari baik ia beragama Islam maupun dia orang kafir. Kalau bersaudara, kalau dia merupakan anak dari orang yang ingin dikeluarkan harta warisannya, maka itu tetap berhak mendapatkan. Ya, tetapi kemudian ayat ini ditaksis oleh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Nah, jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang mentaksis itu. Nah, misalnya hadis tersebut bunyinya mengatakan la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslim. Nah, artinya orang muslim itu tidak mewaris pada orang kafir dan orang kafir tidak mewaris pada orang mukmin. Nah, jadi ini sudah tegas kata-kata Nabi ini. Jadi ayat Al-Quran ditaksis oleh hadis Nabi ya. Yang kedua ada namanya taksisu sunnah bil kitab. Ya, jadi mentaksis hadis dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu juga ada. Ya, misalnya dalam Al-Quranul Karim dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda.
Artinya Allah tidak menerima salat di antara kamu manusia ketika ia berhadas sampai kemudian ia berwudu. Ya, jadi Allah tidak menerima salatnya. Nah, kemudian ditaksis oleh firman Allah pada surah An-Nisa ayat 43, di mana Allah katakan, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Nah, jadi artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyeru perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah dan air. Nah, jadi ini air yang suci tentu maksudnya. Ini taksis sunnah bil kitab, ya. Jadi hadis Nabi itu atau sunnah Nabi itu ditaksis oleh Allah melalui ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Yang keempat ada namanya taksis sunnah bis sunnah. Jadi mentaksis hadis dengan hadis. Ya, misalnya dalam hadis Nabi Bukhari Muslim, fi ma sakatis samaul usyru. Setiap yang disirami oleh hujan maka zakatnya adalah 1/10. Ya. Ini ditaksis dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim juga. Laisa fi ma duna khamsati aw suki sedekah. Jadi tidak mesti mengeluarkan zakat atau sedekah untuk kurang dari 5 ausuk, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu ya. Kemudian berikutnya ada namanya taksis kitab bil qiyas, mentaksis Al-Qur'an dengan qiyas, analogi, ya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat kedua, di mana Allah mengatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nah, jadi perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka diralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera. Nah, jadi didera, ya. Jadi ini perintah, deralah mereka. Jadi tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Maka khusus untuk seorang budak perempuan, hukuman itu didapatkannya separuh dari orang merdeka. Nah, jadi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nisa ayat 25, Allah katakan, fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab. Nah, artinya bahwa kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji atau berzina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita mereka yang bersuami. Nah, maka berdasarkan itu para ulama membuat kias atau ukuran untuk hukuman, ya, abdi, ya, hamba laki-laki adalah separuh dari hukuman laki-laki merdeka. Nah, jadi kalau laki-laki merdeka itu 100 kali, seorang hamba atau budak cuma 50 kali. Nah, ya, kemudian ada taksis sunnah bil qiyas, mentaksis hadis dengan qiyas, ya. Ya, mentaksis hadis dengan qiyas ini analogi, artinya ada hadis Nabi mengatakan layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang kaya yang menunda-nunda membayar utang maka dihalalkan mendapatkan sindiran atau hinaan dan siksaan. Nah, ini keras, ya. Nah, hadis ini diperuntukkan bukan untuk antara orang tua dan anaknya, karena tidak akan menjadikannya mendapat sindiran atau hinaan ataupun siksaan. Ya, dengan kias bahwa anak tidak boleh berkata kasar kepada orang tuanya. Nah, berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Bani Israil ayat 23, ya. Nah, kemudian
Ada kemudian keterangan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jadi maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Nah, dan janganlah kamu membentak mereka. Ya, dan ucapkanlah kepadanya perkataan-perkataan yang mulia. Nah, ini sebelumnya terkait dengan kajian kita tentang takhsis sunnah bil qiyas. Nah, baik saudara sekalian, saya kira sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada video kali ini. Nanti kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Nah, demikian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.